Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati. Nah, pada pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu himpunan. Materi himpunan ini merupakan materi baru bagi kelas 7 karena pada jenjang sebelumnya kalian belum mendapatkan materi himpunan. Oleh karena itu, simak baik-baik ya video kali ini. Nah, pada materi himpunan ini apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, konsep himpunan. Kemudian yang kedua, penulisan himpunan. Yang ketiga, anggota himpunan. Yang keempat, penyajian himpunan. Yang kelima, himpunan kosong. Yang keenam, himpunan semesta. Yang ketujuh, kardinalitas himpunan. Kedelapan, himpunan bagian. Kesembilan, himpunan kuasa. Yang kesepuluh, hubungan antar himpunan. Kesebelas, operasi himpunan. Dan kedua-belas, penerapan himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi himpunan, Ibu akan membahas mengenai bilangan. Karena nanti bilangan-bilangan ini ada kaitannya dengan materi himpunan. Kita mulai dari bilangan asli ya. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Maka anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Atau bilangan asli kemudian ditambah dengan 0. Sehingga anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selain itu, ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya ya. Nah, ingat, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Atau bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif. Kemudian, bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan dia sendiri. Contoh di sini bilangan 2. 2 hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 2 juga. Kemudian 3 hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan dia sendiri. Nah, maka anggota bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya, masih banyak yang lagi ya. Nah, lanjut ya. Kita mulai ke materi himpunan. Yang pertama, konsep himpunan. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Pak Alvan, Pak Faris, dan Pak Maulana adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Alvan adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Faris adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Maulana memelihara ayam dan kambing. Kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di atas? Berapa banyak anggota-anggota kelompok yang kamu temukan? Sebutkanlah. Nah, kita kembali ya tadi ke permasalahan. Kita lihat kalimat pertama. Pak Alvan, Pak Faris, dan Pak Maulana adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Nah, maka di sini dapat kita temukan sebuah kelompok ya, yaitu kelompok penduduk desa yang pekerjaannya beternak. Nah, siapa saja anggotanya? Pak Alvan, Pak Faris, dan Pak Maulana. Kemudian, kelompok apa saja yang dapat kita temukan lagi? Lihat kalimat kedua.
ternak yang dipelihara Pak Alvan adalah ayam, bebek, dan kambing. Nah, maka kelompok hewan ternak yang dipelihara Pak Alvan adalah ayam, bebek, kambing. Kemudian, kelompok apa lagi yang bisa kita temukan? Lihat kalimat ketiga. Ternak yang dipelihara Pak Faris adalah kerbau, kambing, dan sapi. Maka, kelompok hewan ternak yang dipelihara Pak Faris adalah kerbau, kambing, dan sapi. Selanjutnya, kelompok apa lagi? Pak Maulana memelihara ayam dan kambing. Nah, maka kelompok hewan ternak yang dipelihara Pak Maulana adalah ayam dan kambing. Kemudian, kita bisa dapat menemukan kelompok apa lagi? Nah, lihat binatangnya di situ atau hewannya ya. Hewan ternaknya ada ayam, bebek, kerbau, kambing, sapi. Nah, maka kita dapat menemukan kelompok hewan ternak berkaki dua adalah ayam dan bebek. Kemudian, kelompok hewan ternak berkaki empat adalah sapi, kerbau, dan kambing. Nah, dari contoh dan gambar permasalahan tadi diperoleh bahwa setiap kelompok memiliki anggota dengan ciri yang sama dan dapat didefinisikan dengan jelas. Maka kelompok-kelompok tersebut bisa dikatakan sebagai himpunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek atau benda yang pada himpunan tersebut atau pada sekumpulan tersebut memiliki kesamaan, ciri, sifat, ataupun karakteristik, sehingga menjadi batasan-batasan bagi objek atau benda lain tidak bisa ikut sebagai anggota kelompok tersebut. Jadi, yang dikatakan himpunan itu objek atau bendanya memiliki kesamaan, ciri, sifat, ataupun karakteristik yang sama. Nah, di sini contoh himpunan. Kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus, jelas ya, di situ pasti anggotanya jelas karena siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Nah, jelas ya anggotanya, misalnya mangga. Mangga itu buah yang diawali dengan huruf M. Kemudian, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Maka, misalnya anggotanya Surabaya, Solo, Semarang. Jadi jelas anggotanya ya. Kemudian, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Ini jelas ya, karena ada batasannya. Tinggi di atas 160 cm. Berarti siswa yang tingginya 161, 162, 170, 175 itu masuk ke dalam himpunan tersebut. Selanjutnya, contoh bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kota-kota besar di Indonesia, anggotanya tidak jelas ya. Nah, yang dimaksud dengan kota yang besar itu yang bagaimana? Yang luaskah? Atau yang bagaimana? Karena di sini tidak jelas, hanya besar. Setiap orang pasti akan berbeda-beda pendapat. Menurut si A, kota X besar. Belum tentu menurut si B. Bisa jadi menurut si B, kota X adalah kecil. Nah, maka tidak jelas anggotanya. Maka ini termasuk bukan himpunan. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, di sini juga tidak jelas ya batasannya apa, kayanya itu seperti apa. Nah, kayanya itu yang punya mobil banyak kah, yang punya rumah banyak kah? Jadi tidak jelas ya anggotanya. Kemudian kumpulan siswa pandai di sekolahmu. Nah, ini juga batasannya tidak jelas. Pandai di sini pandai yang seperti apa? Yang ranking 1 terus kah?
yang ranking 3 besarkah dikatakan pandai? Ataukah yang ranking 10 besarkah? Ataukah yang nilai ulangan hariannya 100 terus? Di sini tidak jelas ya batasannya. Selanjutnya, kumpulan siswa yang tinggi. Nah, di sini juga tingginya tidak jelas, tidak ada batasan. Beda sama yang tadi himpunan, ada batasannya. Di atas 160. Nah, ini termasuk bukan himpunan. Contoh himpunan dan bukan himpunan bisa kalian lihat di buku paket halaman 113 sampai 114. Lanjut ya. Kita masuk ke penulisan himpunan. Nah, penulisan himpunan menggunakan huruf kapital. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal. Ini ya contoh kurung kurawal. Selanjutnya antar anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma. Contoh, A adalah himpunan hewan berkaki 4. Ingat ya, A-nya huruf kapital. Maka A sama dengan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian menggunakan kurung kurawal. Si anggotanya itu di dalam kurung kurawal. Nah, misalnya hewan berkaki 4 itu sapi, kerbau, kambing. Nah, setiap anggota dipisahkan oleh tanda koma. Contoh yang kedua, B adalah himpunan bilangan ganjil. Maka anggota himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di situ pakai titik-titik ya, karena di situ hanya bilangan ganjil saja. Titik-titik di situ menunjukkan dan seterusnya ya, tak hingga. Nah, di sini B-nya menggunakan huruf kapital, dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian anggotanya di dalam kurung kurawal. Setiap anggota dipisahkan oleh tanda koma. Sampai di sini paham ya? Lanjut. 3. Anggota himpunan. Nah, anggota himpunan dinyatakan dengan lambang seperti E ya, tapi beda dengan E. Itu disebut elemen atau anggota. Kemudian bukan anggota himpunan dinyatakan dengan lambang seperti E, elemen, kemudian dicoret. Contoh, A adalah himpunan bilangan ganjil. Maka anggota himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 1 titik-titik himpunan A. Nah, 1 merupakan anggota atau bukan anggota? Anggota ya, karena 1 berada di anggota A, atau 1 juga merupakan bilangan ganjil. Kemudian 3 titik-titik A. Nah, 3 merupakan anggota himpunan A karena 3 menjadi anggota himpunan A atau 3 merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya 4 titik-titik A. Nah, 4 merupakan bukan anggota himpunan A karena tidak ada ya di himpunan A ini. Nah, kemudian si 4 juga bukan merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya 5 titik-titik A, maka 5 merupakan anggota himpunan A karena 5 merupakan bilangan ganjil. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Selanjutnya yang keempat, penyajian himpunan. Ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Perhatikan contoh ya. Di sini ada tabel. Contoh nomor 1 ya. Yang pertama, yang diketahui dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Misalnya, anggota himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian, kita dapat menuliskan sifat keanggotaannya. Nah, 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu bilangan apa sih? Bilangan ganjil. Nah, kemudian di situ sampai 11, maka bilangan ganjil kurang dari berapa? Kurang setelah 11, bilangan ganjilnya berapa? 13 ya. Maka dengan menuliskan sifat keanggotaannya, himpunan A merupakan
himpunan bilangan ganjil kurang dari 13. Selanjutnya, bagaimana cara menyatakan atau menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan? Nah, karena tadi bilangan ganjil kurang dari 13, maka anggota himpunan kita misalkan dengan X, sehingga himpunan A adalah himpunan X, demikian sehingga X kurang dari 13, X anggota bilangan ganjil. Nah, seperti ini ya. Lanjut, contoh nomor 2. Nah, nomor 2 yang diketahui adalah sifat keanggotaannya. Di sini, himpunan B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Ingat, tadi di awal sudah Ibu bahas ya mengenai bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Karena di sini kurang dari 10, maka kita bisa menyebutkan anggotanya terlebih dahulu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ya, kurang dari 10. Selanjutnya, kita menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Karena di sini bilangan cacah, maka himpunan X demikian sehingga X kurang dari 10, X anggota bilangan cacah. Sampai di sini paham ya? Lanjut, contoh nomor 3. Nah, nomor 3 itu yang diketahui notasi pembentuk himpunannya. Kalau diketahui notasi pembentuk himpunan, itu lebih mudah kita menulis atau menyebutkan anggotanya dulu ya. Nah, ini dibacanya X demikian sehingga X kurang dari. Nah, di situ ada garis bawahnya ya, di bawah kurang dari. Dibacanya kurang dari sama dengan. Jadi, X demikian sehingga X kurang dari sama dengan 10, X anggota bilangan asli. Nah, nomor 3 berbeda dengan nomor 2 ya. Kalau tadi nomor 2 itu kurang dari saja. Nah, kalau nomor 3 itu kurang dari sama dengan. Maka bedanya apa? Kita lihat. Karena di sini minta bilangan asli, maka anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini karena tadi ada tanda sama dengan di bawah kurang dari, itu dibacanya kurang dari sama dengan 10. Artinya si 10 itu masuk. Nah, makanya nomor 3 itu berbeda dengan nomor 2. Kalau tadi nomor 2 itu hanya kurang dari 10, berarti sampai 9. Walaupun bilangannya yang satu cacah, yang satu asli ya. Tapi kalau kurang dari sama dengan 10. Nah, 10-nya harus ikut. Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya, kalau kita sudah menyebutkan anggotanya, kita menuliskan sifat keanggotaannya. Tadi kan bilangan asli, maka bilangan asli kurang dari, jangan kurang dari 10 ya, karena di sini 10-nya masuk anggota, maka bilangan asli kurang dari 11. Tuh. Lanjut ya. Nomor 4. Nah, ini lumayan ya, agak susah dibacanya. Himpunan B adalah himpunan X, demikian sehingga. Nah, di sini kan kurang darinya ada 2 ya. Kita baca dari tengah dari X, kemudian dari tengah ke kiri. Nah, setelah negatif 3 kan kurang dari. Kalau kita baca dari tengah, si kurang dari itu kita baca lawannya. Maka X lebih dari negatif 3, kurang dari sama dengan 6. X anggota bilangan bulat. Maka bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 itu berapa? Berarti kita mulai dari negatif 2. Kemudian kurang dari sama dengan 6. Berarti si 6-nya nanti diajak ya, ikut. Maka anggota himpunan B, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat di situ yang 6-nya itu sebelum 6 kurang dari sama dengan 6. Berarti 6-nya ikut. Nah, maka dengan menuliskan sifat keanggotaannya, himpunan B adalah himpunan bilangan bulat lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Kenapa bukan kurang dari 6? Ingat, karena 6-nya masuk ke anggota. Nah, itulah tadi materi dari konsep himpunan sampai penyajian himpunan. Nah, sekian materi hari ini. Namun sebelumnya ada tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.